Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hanjarais. Saya dari kelas 6A. Di sini saya akan coba untuk presentasi tentang kecakapan antar profesional skill dalam berkomunikasi. Nah, mungkin kita langsung saja ke materinya. Nah, ini bisa dilihat ya. Oke. Nah, cara yang pertama itu cara berkomunikasi yang baik dan efektif. Itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu mendengarkan lawan bicara. Nah, eh, mencurahkan seluruh perhatian untuk mendengarkan peran sangat berarti Anda lebih dari sekedar mengangguk dan tersenyum. Nah, lalu lakukan kontak mata dan berikan perhatian penuh. Anda tidak dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada apa yang orang lain katakan jika di saat bersamaan Anda malah membalas SMS atau mengecek email. Nah, jadi mendengarkan lawan bicara itu sangat-sangatlah penting. Jadi ketika ada lawan bicara lagi berbicara, itu setidaknya kita tuh harus fokus mendengarkan dia, terus menjauhi interaksi-interaksi seperti memegang handphone atau memegang apapun atau apapun itu. Nah, itu salah satu untuk profesional. Terus luangkan waktu untuk berbicara. Nah, itu daripada membiarkan terlalu banyak selang waktu terbuang percuma hanya untuk berbicara, memasak apa hari ini, lebih baik luangkan waktu setiap hari untuk berbicara, pergi ke kafe ataupun pub favorit dan bicarakan apa saja. Nah, terus santai dan berpikir positif. Nah, pada saat kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, kadang timbul nih pemikiran kita bahwa mereka di lingkungan sekitar sedang menghakimi kita tentang setiap hal yang kita bicarakan. Nah, perasaan ini akan mempengaruhi semua semua yang kita lakukan untuk berbicara saat komunikasi orang lain, baik kita perhatian atau tidak. Nah, jadi setiap kita berbicara, kita harus tetap santai dan selalu berpikir positif tentang lingkungan sekitar kita. Nah, terus yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan tuh tidak memotong pembicaraan seseorang. Nah, itu sangat-sangat penting karena itu tidaklah sopan dalam suatu pembicaraan orang. Nah, komunikasi ini dapat terjadi dengan tidak memotong pembicaraan seseorang. Tidak ada seorang pun yang senang ketika mereka masih berbicara, namun orang lain mencoba memotongnya. Bukan hanya bersikap tidak sopan, namun tidak tersebut menandakan bahwa Anda tidak dapat membangun komunikasi dengan baik. Nah, sikap seperti ini bisa menimbulkan anggapan negatif orang lain kepada Anda, bahwa dikhawatirkan orang lain malas untuk memberi tanggapan kepada Anda karena Anda selalu memotong pembicaraannya. Seperti itu. Nah, penguasaan materi. Nah, sebelum kalian ingin berbicara sesuai suatu topik, pastikan terlebih dahulu bahwa Anda menguasai materi yang ingin dibicarakan, sehingga terjadi kesinambungan antara Anda dalam berbicara. Komunikasi akan berjalan lebih lancar jika bisa memahami topik pembicaraan dan memberi respon yang baik. Nah, terus perhatikan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa juga penting ini. Jadi jangan misalnya kita lagi ngomong sama klien atau ngomong sama atasan, kita tuh gaya bicara tuh seperti ngomong sama kawan. Nah, jadi kalau bisa itu komunikasi efektif dan terjadi jika Anda memperhatikan gaya bahasa juga. Hal ini terbilang cukup penting sebab Anda harus memperhatikan gaya bahasa lalu menyesuaikan dengan siapa lawan bicara saat itu. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, fungsi berkomunikasi yang baik. Nah, fungsinya itu membangun kepercayaan antar sesama. Nah, sebab ini juga mendengarkan lawan bicara atau memberikan nasihat ketika diminta, maka lalu bicara bisa menaruh kepercayaan pada Anda. Nah, mencegah dan mengatasi masalah. Komunikasi yang efektif juga berguna untuk mencegah atau mengatasi masalah jika bisa membangun komunikasi dengan baik. Maka lawan bicara bisa mengerti apa maksud pertanyaan Anda. Nah, terus mendapat pengarah. Nah, ketika Anda memiliki kemampuan dalam menjalani komunikasi efektif, maka akan lebih mudah menyampaikan harapan Anda dengan jelas. Jika komunikasi terhambat, maka akan sulit mengutarakan harapan jika bisa jadi pihak lain salah dan mengartikannya. Nah, tujuan komunikasi yang baik
Itu adalah salah satunya adalah tujuan komunikasi yang pertama adalah untuk memastikan informasi atau pesan komunikator dapat dimengerti oleh orang lain atau komunikan dibilang ya. Karena itu komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan. Tujuannya komunikasi selanjutnya adalah agar dapat mengenal orang lain. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian saja penjelasan saya soal tentang gimana sih cara berkomunikasi dengan baik antar professional skill. Nah, sekian mungkin dari saya. Eh, sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.